Udah ada namanya Alhamdulillahnya. sekarang ya? Oh udah ada namanya. Kalau dulu kan kita gak ada namanya. Cuma pokoknya kerjain lah semuanya. Hei, kamu. Iya, kamu. Mau dengerin dan tonton versi lengkapnya? Download aplikasi Noise Di App Store dan Play Store. Download sekarang. Eits. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Noise sekarang. Hai para noise, balik lagi ke Ibu Negara Andara bareng sama aku Nagita Slavina. Untuk kalian semua bisa ngerasain susah senang dan juga hebohnya jadi seorang ibu di keluarga Andara. Apa kabar semuanya? Semoga para noise yang nonton pada hari ini, yang dengerin pada hari ini dalam keadaan happy dan pastinya sehat juga. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol bareng sama Empok alias Livia Junita. Nah ini tuh ya apa ya, pokoknya ya aku seneng banget. Rayanza tuh banyak yang sayang. Jadi gak cuma yang di rumah, tapi yang di kantor tuh banyak yang sayang. Banyak yang mau dengan senang hati bantuin jagain Rayanza. Bahkan kalau Empo ini bisa dibilang salah satu pawangnya Ipung. Nah sebenarnya Empo ini bukan yang jagain. Dia tuh sebenarnya dia itu salah satu tim lah di kantor. Mungkin bisa dijelasin para noise, sebenarnya Empo ini apa kerjaannya? Sebenarnya aku ini di Rans itu bagian produksi, Mbak. Ya, tahu kalau gua malu Iya. tanya ngomongnya sama para noise. Aku ini bagian produksi di sini. Job desk tuh videographer. Ya, jadi makanya terutama kalau misalnya pergi-pergi Selalu ikut. ya selalu ikut gitu. Nah, kebetulan ya alhamdulillah senang. Jadi terima kasih juga buat Polivia udah sayang sama Rayanza, bantuin kadang-kadang ya namanya juga Empok siapa namanya Sus itu kan suka panikan kan gitu. Dia suka panik gitu kalau sendirian. Nah kadang-kadang ada Empok, ada juga yang jagain yang lain. Iya. Tuh dengan senang hati bantuin Sus, bantuin aku buat mengendalikan. Kita bahasanya mengendalikan Iya. Rayanza karena dia udah agak sulit dikendalikan ya kan. Nah untuk kalau Livia sendiri tuh aslinya dari Sebenarnya rumah aku sih di Citayam, Mbak. Citayam. Yang baginya juga nggak tahu kan pasti Citayam itu di mana. Oh Citayam Fashion Week gitu. Bukan itu. Tapi iya Citayam, sebutannya. Depok. Oh di Depok. Di Depok, bukan Bogor, bukan sih itu, Mbak. Dan Livia ini tuh di Rans itu tuh banyak temennya. Jadi maksudnya banyak yang dari temen lu Iya. gitu ya barengnya. Iya, Gimana sih iya. ceritanya kok bisa sampai di sini bareng sama teman-teman yang lain? Jadi tuh awalnya yang masuk di sini tuh Esther, Mbak. Oh ya. Esther itu dulu magang kan. Jadi tunggu. Berarti kalian tuh kuliah bareng semuanya? satu kelas. Satu semuanya, kelas. heeh. Siapa aja yang akhirnya masuk sini semua? Esther, ada Sela dulu, Iya. Ican, ada Dian, Maul. Itu semuanya segeng, Iya, satu kelas gitu. satu kelas. Terus yang pertama masuk sini? Yang pertama masuk sini tuh Esther. Oke, terus Abis Esther, terus Esther ngajakin yang lain atau gimana gitu? iya, Esther tuh ngajakin Ican karena kan dulu nggak ada videographer di sini, Mbak. Katanya nggak ada PA, nggak ada Oh PA. iya yang nggak ada PA. Jadi Terus tuh Ican di interview di sini. Akhirnya Ican masuk. Nggak lama nyari anggota finance. Akhirnya Sela ya Ican ya. Sela itu jadi videographer dulu awalnya, Mbak. Terus kan oh pernah dia jadi pernah dulu. Nah terus dia finance kosong, dia dipindahin ke finance, Mbak. Sampai dia resign. Padahal kuliahnya bukan finance. Broadcasting dia kan. Lu juga broadcasting, Sama, kita- Ican juga. Ican, Sela, Semuanya. Esther semuanya tuh broadcasting kita. Oke, terus Terus abis itu abis Sela masuk, Ican masuk, terus nyari PA lagi. Akhirnya aku ditawarin mau nggak nih. Nah sementara dulu tuh aku udah interview juga tuh di tempat lain, Mbak. Dan aku jadi lu sebelumnya pernah kerja di tempat lain juga? pernah kerja di tempat lain, terus aku resign. Terus aku ngelamar lagi, Kenapa lu resign dari sana? udah habis masa kontraknya, terus nggak aku perpanjang sih, Mbak. Udah habis masa kontrak, terus aku resign, cari kerjaan lagi, dapet tuh keterima. Di sini. Enggak, Oh, di bukan. tempat lain. Nah terus di sini juga aku ke interview. Jadi setelah aku interview di tempat yang sana, terus Udah aku diterima? ditelepon. Belum. Ah. Terus aku ditelepon, mau nggak nih di sini lagi nyari PA gitu. Ya udah akhirnya aku interview di sini berempat, 3 cowok 1 cewek. Interview semuanya. Nah 2 orang ini tuh teman sekelas aku juga, Mbak. Satunya lagi tuh si Felix. Oh, si Felix. Oh gitu, gue baru tahu. Terus si Felix itu teman sama. Enggak, Felix itu bukan. Oh, Cuma tapi kenal kan aja. akhirnya kan dia nikah sama Sela. Iya, nikah sama Sela. Terus Nah terus abis itu aku interview di sini. Terus lama tuh di sini, Mbak, hampir 2 mingguan nggak ada kabar sama sekali. Terus yang kerjaan yang satu lagi aku keterima.
aduh yang mana ya, tapi yang satu itu bukan passion aku lah. Wah jauh banget itu mbak, beda jauh banget. Akhirnya aku telepon kan di sini, Ter gimana ya Ter, ini gue udah diterima nih, apa gue nggak usah nerima yang di Rans ya gitu, bentar deh gue tanyain gitu. Akhirnya ditanyain tuh sama HRD-nya. Nggak lama, Kayaknya belum ada HRD deh dulu. ada dulu sih Mbak Bunga. Oh iya. Terus aku ditelepon, langsung ditelepon mbak sama itunya HRD-nya, disuruh kamu udah siap kerja belum? Hari ini datang ya ke kantor gitu. Oh gitu. Oh berarti gue keterima nih Iya, gitu. Ya iya sih ya. Soalnya cowok semuanya mbak itu kan, Oh, aku iya, udah iya, nggak iya. pede kan, cowok semuanya nih kayak, soalnya Ica kan juga cowok kan. Ya udah akhirnya aku datang ke sini, kirain tuh bakal offering tahap gaji gitu-gitu, nggak taunya enggak, langsung kerja hari itu juga Oh mbak. gitu. Dan aku ngajuin gaji segitu ya udah langsung di ACC gitu. Oh iya seneng dong lo. Satu-satunya dia Rans sih mbak nggak pakai tahap itu nego gaji mbak. Itu lebih kepepet kali ya, emang kita cari butuh orang gitu waktu itu kayaknya ya. Gitu sih. Sampai akhirnya mungkin selain ya banyak juga, nggak cuma lo juga kan, banyak anak-anak di kantor tuh punya sosial medianya sendiri dan punya pengikutnya sendiri gitu, punya followersnya sendiri gitu. Kalau lo sendiri lebih banyak di Instagram apa di mana? Apa di Di TikTok? TikTok sih mbak. Namanya apa TikTok lo? TikToknya namanya Tijus Apple 6. Kenapa? Karena dulu aku suka minum tijus rasa apel mbak. Tijus itu apa sih? Mbak Gigi nggak tahu tijus juga. Itu semacam teh sisri, Mbak Gigi nggak tahu teh sisri juga. Pernah denger. Oh teh iya, sisri. nah ada tuh tijus tuh lebih enak lagi tuh rasanya tuh mbak. Oh, lo mau jadi brand ambassador Enggak Tijus? sih, tapi aku dulu suka banget. Aku dulu sampai beli serenceng gitu. Oh, Mbak. si Tijus lo suka banget Tijus. Suka banget yang rasa apel itu. Nah dulu bikin TikTok iseng-iseng, namanya itu aja deh gitu, karena biar nggak ketahuan orang-orang gitu. Nah terus bikin konten iseng, loh malah jadi banyak followersnya gitu. Ya kan lo dapat endorse juga. Iya, alhamdulillahnya dapat. Terus dapat apa lagi? Dapat Affiliate. Iya, affiliate juga. Affiliate juga, endorse juga, apa Iya. lagi? Udah sih makanya itu deh mbak. Itu aja. Ya tapi ya alhamdulillah ya. Nah, lo selama kerja di sini di Rans itu suka dukanya apa ya? Kalau sukanya kan pasti kan ya kelihatan lah gitu, maksudnya. Ya senang-senangnya pasti semua orang juga pasti ya tau lah gitu, maksudnya di sini kan pasti kan kalau senang-senang kan kita hore-hore gitu kan. Nah tapi apa sih susahnya? Ya salah satunya mungkin jam kerja. Ya. Susahnya apa ya mbak ya? Udah nggak bisa dihitung lagi, soalnya semuanya dijalanin aja gitu. Ya lo orangnya mungkin modelnya yang gitu ya. Ya udahlah rezekinya gini, Iya, udah kerjanya rezeki- gini, iya. namanya semuanya kerja ada susah ada seneng gitu kan. Ya meskipun kayak dulu kan pas awal-awal kerja tuh kita puasa tuh full di sini mbak. Oh iya Ya kan kan? gue live tuh tiap hari. Sebulan puasa sampai ketemu orang tua tuh H+2 baru ketemu orang tua. Masa lo Iya. nggak dimomenin dulu sama lo? Enggak. Nggak? Kayak ya udah, Kerja. asalkan lu happy ya udah gitu. Oh gitu. Itu berlangsung selama berapa ya, dari awal aku kerja terus tahun depannya juga begitu lagi tuh mbak. Ya kan lo cuma berdua kan dulu kan. Iya begitu. Paling susahnya itu sih mbak, kalau hari-hari besar tuh kita masih tetap kerja tapi ya happy aja karena kerjanya juga ya udah. Kalau hari besar kan ngikutin Mbak Gigi itu juga nggak terlalu itu banget, nggak terlalu capek banget. Nggak yang gimana banget. Iya, Ya, kayak iya. kita makan, Mbak Gigi makan kita ikut makan, Mbak Gigi istirahat kita juga ikut istirahat. Tidur Iya, ya tidur. kan? Iya benar ya. Kalau misalnya momen yang apa ya, mungkin yang tidak terlupakan sepanjang lo kerja di sini, yang seru gitu, Yang seru atau mungkin yang unik, atau mungkin yang Kalau terharu, apa sedih, apa gimana ya, gue nggak tahu. kalau yang unik itu sih mbak, kalau yang unik selama kerja ya itu pernah pingsan depan Mbak Gigi langsung. Oh iya pernah dia pingsan. Lagi ngapain ya? Lagi syuting kita di situ. Oh iya bener, dia pingsan. Asam lambung naik. Iya itu. Sebenarnya Wah gitu. Kameranya tapi bayanya dia nyelamatin kamera dulu. ya mbak, daripada aku bangun ganti kamera kan, mendingan aku selamatin kamera dulu pertama kali. Bener. Terus yang paling berkesan itu sih yang ke Jepang. Oh iya ikut ke Jepang. Seru ya. Ya seru. Ya kan lo menemani Ipung ya. Gue kerja, lo menemani Ipung. Iya, kan? selama ada kali 3 hari 4 hari ya itu kita keliling Jepang tuh sama Ipung aja gitu loh. Iya sama Ipung sama Sus kan. Iya. Sama siapa, sama Jerry ya? Enggak, aku sama Ajis. Iya sama Abang Ajis. Iya. Sama Abang Ajis. Bener. Sama itu yang ke Jepang sama yang ke Singapura pertama kali itu. Itu kan yang mana? Yang sama Teh Luffy kita dulu. Oh iya udah lama banget. Itu Udah ada Ipung. Udah ada belum ya? Lupa deh. Belum ya? Belum kayaknya. Itu pokoknya pertama kali aku keluar negeri tuh ke Singapura sama Mbak Gigi sama Teh Luffy itu. Kapan ya itu ya? Oh itu udah lama banget sih mbak kayaknya. Nah sekarang kalau juga di followers di Instagram, di TikTok juga banyak suka ada yang request aneh-aneh gak sih? DM aneh-aneh gitu.
ada sih Mbak, kayak sekarang kan lebih kayak ke Cipung mulu kan. Jadi kayak, "Kak minta tolong dong, itu videoin Cipung, semangatin aku," gitu. Kan Cipung nggak bisa ngomong gitu. Sebutin namanya lagi. Itu malah lebih parah, kayak Cipungnya ngomongnya baru begitu doang kan. Terus suruh semangatin gitu. Lebih banyak ke Cipung sih, kayak nyariin Cipung mulu gitu. Nyariin Cipung. Ya makanya lu tuh akhirnya kenapa ya bisa dipanggil empok dan akhirnya juga deket juga sama Ryanza ya? Iya, itu pertama kali dipanggil Empok itu yang aku pingsan, Mbak. Terus Mbak Gigi pas aku bangun terus ada Ipung di sebelah aku. Terus Mbak Gigi, "Tuh Empok lu pingsan," gitu. Terus yang kedua kalinya tuh tercetus Empok itu yang pas ulang tahun yang aku ngasih kado. Terus Mbak Gigi bilang, "Nih kado dari Empok lu." Terus Ipung langsung senyum gitu. Oh iya empok, jadi ingat nama lo empok. Nah sampai sekarang dia manggil aku Empok lah. Nah empok. Nah lu juga akhirnya bisa deket sama Ipung tuh gimana ceritanya? Karena dari dia lahir kan kita Oh udah iya itu, iya, lu ikut kan waktu dilahir di ikut. rumah sakit kan? Dia ikut staycation di rumah Iya, sakit dulu. ikut staycation dari Ipung dari Mbak Gigi Tespek. Oh iya 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 lagi iya, syuting bareng Oh iya 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 benar-benar. dari Mbak Gigi Tespek. Makanya aku ngikutin banget tuh dari di Tespek positifnya sampai masuk rumah sakitnya, sampai lahirannya, sampai Sampai lahirannya lihat. sampai Ipung masuk ke kamar. Kan aku ngeliat, ya Allah cakep banget gitu. Tapi kan dia sempat ada berubah mukanya agak ajaib gitu kan. Iya dari situ. Nah terus kita kan syuting mulu kan, jadi Iya. ketemu Ipung mulu gitu. Jadi ya udah deket gitu sama si Cipung. Ya pasti makanya apalagi kan biasa kalau konten-konten cewek-cewek tuh kan biasanya lebih enak lu gitu cewek kan ngikut misalnya ikut bareng di mobil atau kayak ya konten-konten cewek gitu biasanya lebih Livia ikut sama aku gitu Iya. ya, walaupun yang cowok-cowok juga kadang-kadang sering tapi lebih sering sama Raffi gitu kan. Iya. Kalau biasa aku sendiri pasti apalagi kayak keluar negeri gitu pasti yang dibawain tuh Cewek. Livia gitu, dan alhamdulillah juga Livia juga ya sayang sama Ryanza jadinya bisa ikut bantuin juga, suka ngajak main, bisa kalau Sus lagi kemana bisa ikut jagain juga gitu. Jadi Ipung kalau ngeliat aku tuh udah kayak tok tok gitu. Apa tuh? Dia minta joget TikTok Mbak. Jadi sering karena joget TikTok sama aku. Jadi tapi dia tuh jagonya tuh dia bisa apal koreo TikTok. Oh dia bisa ngikutin. Iya bisa ngikutin, kayak 2 kali tag aja tuh dia langsung udah tahu gerakannya. Masa sih? Gitu. Gue gak pernah ngajakin dia TikTok loh. Jadi kalau ngeliat aku tok yang mana dia yang tutut kata gitu. Tapi lu kecapean juga gak sih harus megang kamera, terus juga kadang-kadang suka bantuin gitu jagain. Enggak sih. Kayak ya. Kan soalnya ngevlognya ya udah, kalau Mbak Gigi berhenti kita juga berhenti. Iya sih. Ya Bener kan? juga lu ya. Iya. Sisanya ya udah kalau Main-main gitu jagain kan. Ipung ya, atau enggak kalau misalkan di luar negeri kan kayak Ipung harus balik ke hotel ya kita balik ke hotel juga ikut. Iya, iya. Suruh temenin. Iya bener, soalnya kan nggak mungkin Sus berdua doang sama Ipung gitu kan. Ya untung makanya ada, biasanya makanya yang dibawain tuh suka cewek karena bisa sekamar bareng, Iya, bisa sekamar kalau minta bareng. apa-apa tuh bisa lebih gampang. Kalau cewek, kalau cowok kan nanti bingung, apalagi misalnya Sus pakai jilbab atau apa gitu. Nah kemarin juga katanya, ini baru dengar-dengar juga katanya lu pernah adu mulut sama fansnya Cipung. Pernah Mbak, itu dulu di Jajaran Fest. Masa? Gue baru denger loh ceritanya baru ini dari Tim Noise. Soalnya tuh Mbak Gigi udah maju duluan. Nah, Oh, gitu. Ipung Terus? tuh baru turun. Nah akhirnya kan kita kan biasanya kan kalau jalan di tempat ramai itu kita bikin barikade gitu kan. Nah sebelahnya tuh pengawalnya Ipung, sebelahnya tuh aku, depannya tuh Tiara, belakangnya lagi tuh ada Suci itu kayaknya anak sosmed. Kita tuh jalan tuh ke tumpukan rame. Nah aku sambil megang kamera kan, sambil ngerangkul Sus, sebelahnya juga ngerangkul Sus. Tiara tuh dijagain depan aja pokoknya. Terus tiba-tiba ada fans tuh lari dari belakang, tangannya tuh masuk ke bahu aku, masuk langsung noel pipinya Ipung pok, di toel gitu. Aku tarik dong tangannya, woi tarik tangan Tiara balik badan kayak gak usah nyusul Cepong gitu nyalain dia. Astagfirullahaladzim, terus dianya gimana? Panik? Enggak loh dong, langsung di situ kan ada orang rame juga Mbak. Nah di sana tuh dia langsung diituin juga sama orang-orang kayak gak usah nyentuh gitu. Nah terus ada yang ngevideoin dari depan, kelihatan. Jadi lu berantem tuh ada di videonya. Jadi pas aku narik sama digituin tuh ada. Nah terus di situ tuh komentarnya tuh langsung pada ribut, jangan sampai Cipung trauma gitu. Oh, jadi dibelain juga. Lu tapi marah-marah nggak kena omel juga sama orang-orang kan? Enggak, emang karena pas aku narik semuanya tuh langsung pada teriak, jangan sentuh Ipung gitu. Serem ya, untung nggak ada gue. Kalau ada gue mungkin gue kayaknya langsung baku hantam gitu. Soalnya dia kalau misalnya anak. naik gitu Mbak, tangannya langsung gitu. Ipung kan juga langsung kaget. Yuk itu dia masih bayi, maksudnya belum Ini setahun. yang Jajaran Fest yang di BNI. Udah setahun ya?
Oh itu rame banget ya? Iya itu rame banget ya, itu parah. Nah, Ya, itu di setahunan situ. lah ya. Yang ributnya itu di situ. Lu sebagai empoknya Ryanza ada pesan dan kesan gak? Tips mungkin. Jadi tuh kalau aku itu ya Mbak, tipsnya ya kalau ketemu Cipung ya udah disapa aja, dia juga